Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum dimulai, oke, baik. Perkenalkan kami dari kelompok 4, izin untuk melakukan presentasi mengenai the information profession, knowledge, memory, and heritage. Nah, kelompok 4 sendiri beranggotakan saya, Dianika Safitri, ada Kania Gustrianor Purba, ada Mariam Khairunisa, ada Nabila Aulia, ada Najla Dinur Aisyah, ada Putri Rekrina Tifal, ada Konita Amiza Rahma, dan ada Sarah Wiranti. Next. Nah, baik. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai the universe of documentation. Nah, mungkin untuk mempermudah ya teman-teman bisa juga melihat visualisasinya di PowerPoint ini, dan mungkin teman-teman sebelumnya sudah sempat membuka di bahan bacaan begitu yang sudah di-share oleh Bu Rahmi, bahwasanya di sini singkatnya adalah the universe of documentation ini adalah kumpulan dari informasi terekam yang dihasilkan dari aktivitas manusia dalam beberapa lingkup kegiatan seperti itu. Nah, mungkin di sini teman-teman juga melihat ada universe of living, yang mana di situ jenisnya sangat bervariasi, ada di bidang pendidikan, government, research and development, bisnis, juga kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu untuk di universe of documentation-nya juga bervariasi begitu, ada jurnal, ada monograf, database, bahkan internet begitu, mencakup beberapa jenis informasi, channel, dan tentunya teknologi seperti itu. Dan universe of documentation ini terbentuk karena memang informasi terekam dari hasil aktivitas manusia ini tidak terhitung jumlahnya. Next. Nah, mungkin ya beberapa dari disiplin ilmu lain begitu tidak begitu memperhatikan mengenai bagaimana sirkulasi informasi di dalam bidang yang sedang mereka tekuni atau dalam aktivitas yang mereka jalankan setiap harinya seperti itu. Tapi disiplin ilmu informasi sendiri sangat memperhatikan informasi dan dokumentasi dalam setiap aktivitas yang terjadi seperti itu, baik dari segi penyimpanannya, lalu nanti untuk temu kembalinya, dan tentunya UI ya, mungkin kayak lebih ke rancangan antar muka sistem informasi agar bagaimana caranya si perangkat lunak teknologi informasi ini dapat digunakan dengan mudah, dan tentunya hal ini juga akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan transfer informasi, sehingga sirkulasi aktivitas yang terjadi yang didukung dengan adanya informasi-informasi terekam ini semakin mudah untuk dilakukan. Lalu orang-orang yang bergerak dalam bidang ilmu informasi juga cenderung mengamati transfer informasi dalam situasi tertentu dan bekerja untuk menyimpan dengan aman informasi dan mengambil informasi faktual yang relevan dan berkaitan dengannya. Nah, alam semesta dokumentasi ini merupakan alam semesta studi untuk disiplin informasi. Jadi memang semesta dokumentasi ini menjadi fokus dari beberapa disiplin ilmu yang berorientasi pada informasi. Mungkin bisa diambil contoh seperti ilmu perpustakaan dan informasi, lalu arsip, informatika, manajemen pengetahuan, bibliografi, dan beberapa disiplin ilmu lainnya. Nah, di samping itu, di samping beberapa jenis disiplin ilmu yang berkaitan dengan ilmu informasi tadi, ada juga mungkin yang membahas seputar studi tentang museum begitu, yang ada relevansinya dengan beberapa disiplin ilmu yang berorientasi terhadap disiplin informasi, dan akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya, Konit. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Dian. Selanjutnya, memang banyak penelitian dan praktik di bidang informasi adalah tentang alam semesta itu sendiri. Peneliti dan praktisi informasi juga harus memperhatikan informasi dalam arus kehidupan dan pekerjaan untuk memahami sepenuhnya penggunaan informasi manusia. Semesta dokumentasi ini menjadi fokus dari beberapa disiplin ilmu yang berorientasi pada informasi seperti perpustakaan dan ilmu informasi. Dan seperti yang dibilang Dian sebelumnya, baik itu kearsipan, manajemen arsip, informatika, manajemen pengetahuan, bibliografi, dan lain-lain, sangat akrab dengan studi museum itu sendiri. Di sini, Bates menyebutkan bahwa kami menekankan catatan informasi yang direkam, sedangkan museum menekankan catatan informasi yang tertanam. Dapat dilihat dari gambar berikut ini, ketiga lembaga informasi, baik itu perpustakaan, arsip, ataupun museum, menyimpan semua bentuk informasi, baik dalam bentuk pengetahuan, memori, dan warisan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, langkah selanjutnya adalah sorting out the disciplinary confusion atau menyortir kebingungan disiplin. Nah, jadi langkah pertama untuk membangun peta disiplin informasi adalah memperjelas hubungan antara istilah disiplin dan profesi. Gitu. Nah, jadi menurut Beth, semua profesi itu pada dasarnya adalah kombinasi antara teori dan praktik. Jadi jika suatu pekerjaan itu adalah sangat sederhana, terdiri dari serangkaian langkah yang Anda lakukan satu demi satu, gitu. Atau dengan kata lain, jika suatu pekerjaan bersifat algoritmik, maka pekerjaan itu bukan masuk profesi. Gitu. Nah, jadi emang perlu diingat ya bahwa profesi adalah bagian dari pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan bisa disebut profesi. Gitu. Karena pekerjaan adalah suatu kegiatan yang tidak tergantung pada keahlian dan pengetahuan tertentu gitu. Sedangkan kalau profesi adalah pekerjaan yang sangat bergantung pada keterampilan, pengetahuan, kualifikasi dan pelatihan tertentu yang didapatkannya dari pelatihan dan pendidikan selama bertahun-tahun gitu. Jadi kalau profesi itu dia butuh suatu proses gitu kan. Contohnya kalau misalnya kita mau jadi dokter, kita kan harus kuliah dulu, kita harus koas dulu gitu. Kalau misalnya kita mau jadi kang bakso, mau jadi sopir angkot, penjaga warnet, itu kan kita nggak perlu ya ijazah tertentu gitu. Jadi kayak istilahnya semua orang bisa gitu, istilah kasarnya gitu. Dan yang mencolok juga kalau profesi itu kan dia tuh punya kode etik, punya lisensi, sertifikasi, terus punya asosiasi profesional kan kayak Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Pustakawan gitu. Nah, dan juga profesi itu pada dasarnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi gitu. Dan juga profesi itu adalah pekerjaan yang layanannya tuh diperlukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kalau tanpa layanan dari profesi tersebut, masyarakat itu akan terganggu kehidupannya gitu. Kan kalau misalnya kita nggak ada dokter, kita nggak ada arsitek, nggak ada programmer, nggak ada akuntan, kan berabe gitu kan. Bisa kayak istilahnya masyarakat kita jadi bingung gitu. Nah, kan kalau pekerjaan biasa itu kan ya tidak begitu signifikan efeknya gitu. Seperti itu. Next. Nah, jadi jelas ya bahwa profesi dan pekerjaan itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, profesi memiliki kumpulan pemahaman dan pengetahuan umum yang terdiri dari teori, penelitian, praktik berbasis prinsip, dan pengalaman serta refleksi dari praktisi senior sebelumnya. Yang mana semua itu akan menghasilkan pengetahuan tentang nilai akademik umum serta mendukung pemecahan masalah di dunia nyata pada bidang keahlian profesionalnya. Nah, jadi dari semua itu yang kemudian akan diterapkan oleh praktisi secara selektif dan kreatif sesuai kebutuhannya pada serangkaian masalah nyata gitu. Contohnya apa sih gitu? Contohnya studi atau penelitian tentang information seeking behavior itu kan dia tuh hasil penelitian itu dapat dimanfaatkan oleh pustakawan referensi nih misalnya gitu kan, untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada klien. Tapi nggak cuma pustakawan doang gitu. Hasil penelitian itu juga bisa digunakan oleh ilmu-ilmu lain kayak di bidang psikologi, di bidang sosiologi, bahkan sampai ke ilmu saintek seperti itu. Next. Bisa di next. Nah, dengan demikian gitu, setiap profesi memiliki aspek disiplin dan aspek disiplin akademik dan aspek praktik profesional gitu. Nah, jadi jadi sampai batas tertentu disiplin dan profesi itu tumpang tindih sebenarnya dalam arti gitu. Di sini di artikelnya Mas Yabet, beliau menggunakan aturan ketika beliau menekankan aspek akademis dan teoretis dari bidang informasi, beliau menggunakan istilah disiplin. Dan ketika beliau menekankan aspek praktik dan praktik profesional, beliau menggunakan istilah profesi. Nah, karena
teori dan praktik itu sangat berkaitan erat. Bates ingin membahas keduanya adalah mengembangkan konten ensiklopedi dan mempertimbangkan bahwa menangani hubungan antara disiplin dan profesi adalah suatu isu yang penting dalam desain ensiklopedi gitu. Nah, seperti bisa dilihat di tabel kiri itu kan dia itu adalah information disciplines in the Encyclopedia of Library and Information Science kan. Pada awalnya seperti itu di tabel yang kiri. Nah, terus kemudian Bates menyarankan nih untuk dirombak ulang gitu kan, dirubah pengorganisasiannya gitu menggunakan 5 fase dari Ranganathan dan kemudian akan menjadi seperti yang di tabel sebelah kanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, mungkin di sini saya akan membahas sedikit mengenai latar belakang dari kelima faset yang ada di layar di sini ya. Nah, dahulu itu dalam pemilihan suatu topik, misalnya ensiklopedia. Nah, itu tentunya akan disebut ensiklopedia juga. Namun kalau untuk sekarang atau saat ini itu akan berbeda, di mana ada hal-hal yang diperlukan dan harus diperhatikan, yaitu perlu menyediakan struktur yang berguna untuk mendiskusikan berbagai disiplin informasi yang nampaknya muncul di setiap hari gitu. Nah, dalam kelima faset ini, yaitu information discipline facets, ini merupakan beberapa aspek kunci yang menjadi ciri utama dari profesi informasi. Nah, yang pertama ada service and functions, kemudian ada institutions, policy and management, information technology, dan subject information. Boleh di next? Nah, di sini saya akan membahas mengenai service and functions atau layanan dan fungsi. Nah, kalau dalam pekerjaan informasi, layanan dan fungsi ini biasanya dilakukan oleh para profesional untuk mencapai tujuan di bidang informasi. Nah, yang meliputi penilaian, pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan, pengambilan atau temu kembali, dan penyebaran yang bertujuan untuk membantu melayani pengguna berdasarkan informasi yang dikelola atau direkam sebelumnya. Misalnya nih, untuk di pekerjaan di dalam bidang informasi, yaitu pustakawan. Nah, pustakawan ini kan tentunya akan melayani pengguna dalam hal kebutuhan informasi. Maka pustakawan tersebut akan menyimpan, mengumpulkan, dan menemukan kembali informasi yang dibutuhkan pengguna dari perpustakaan yang tempat dia bekerja gitu. Nah, nanti kemudian dia akan menjelaskan mengenai informasi yang dibutuhkan kepada pengguna. Nah, layanan dan fungsi ini juga mewakili esensi dari pekerjaan profesi informasi, karena fokusnya itu untuk memahami dan membantu orang-orang yang mengakses informasi. Nah, kemudian ada 2 contoh juga mengenai fungsinya sendiri. Nah, salah satu fungsi itu biasa disebut penilaian atau appraisal di ilmu kearsipan. Tapi kalau di ilmu perpustakaan, itu mungkin disebutnya book selection atau pemilihan buku. Nah, kalau untuk penilaian arsip sendiri, ini maksudnya adalah proses menentukan nilai guna dan jangka waktu simpan arsip. Tapi kalau di ilmu perpustakaan, yaitu pemilihan buku, maksudnya ini adalah memilih buku sesuai kebutuhan perpustakaannya. Nah, kemudian contoh kedua, ada fungsi lain nih yang disebut cataloging atau katalogisasi di ilmu perpustakaan. Tapi kalau untuk di museum, itu disebutnya registration atau pendaftaran. Seperti yang kita tahu, kalau untuk katalogisasi, ini kan adalah proses pembuatan katalog ya, yang isinya itu adalah cantuman bibliografis dari koleksi-koleksi yang ada di suatu perpustakaan. Nah, sedangkan untuk pendaftaran sendiri, terutama di Indonesia, itu adalah proses pencatatan benda, bangunan, lokasi yang ada di museum. Nah, nanti kemudian juga akan dimasukkan ke dalam Register Nasional Cagar Budaya. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa intinya keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk mendata atau mencatat apa yang ada di dalam suatu lembaga informasi. Nah, oleh karena itu, fungsi-fungsi tersebut ini seringkali muncul, tapi dengan nama yang berbeda dan dengan disiplin ilmu yang berbeda juga. Nah, dan selain itu, informasi yang ada di sini juga harus disimpan dan nantinya perlu dilestarikan agar dapat digunakan kembali di masa depan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yang kedua itu ada subject information atau informasi itu sendiri, di mana informasi itu sendiri adalah inti dari apa yang dilakukan oleh profesi informasi. Nah, informasi ini bisa yang berbasis kertas atau elektronik, kemudian literatur penelitian, rekod, atau informasi yang terekam lainnya. Nah, semua informasi ini nanti akan dikelola oleh profesi informasi.
Yang ketiga itu ada institution atau institusi, di mana institusi ini adalah lembaga yang menyimpan sumber daya. Contohnya itu ada perpustakaan, lembaga arsip, dan museum. Yang keempat ada information technology atau teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini digunakan untuk mengatur, menyimpan, dan temu kembali informasi. Yang perlu kita tahu, teknologi informasi ini sudah digunakan selama ribuan tahun untuk penyimpanan bagi ilmu informasi. Nah, contohnya itu pada abad ke-19 itu digunakan flat box untuk menyimpan, kemudian diganti ke vertical file cabinet. Nah, untuk sekarang itu perubahannya itu menggunakan penyimpanan digital, contohnya itu seperti cloud. Selanjutnya itu ada policy and management atau kebijakan dan manajemen. Nah, profesi informasi ini kan punya aktivitas yang banyak ya, kayak untuk mengumpulkan informasi dengan jumlah yang besar gitu. Maka dari itu kita perlu membangun manajemen dan kebijakannya. Nah, kebijakannya ini bisa berkaitan dengan bagaimana cara mengelola institusi itu sendiri, lalu sumber daya manusianya, atau yang berkaitan dengan etika. Nah, untuk dua fasad lagi, yaitu yang berhubungan dengan ruang dan waktu, ini menurut Bates itu bervariasi menurut dari negara satu ke negara lain. Jadi, konteksnya itu tidak dijelaskan lebih lanjut dalam artikel ini. Next. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam bahasan konteks Amerika Utara. Di sini Bates bilang, profesi informasi merupakan sesuatu yang rumit dan masih banyak kebingungan di antara hubungan antara konten disiplin, metadisiplin, dan di sekitar interdisiplinnya. Jadi, profesi informasi merupakan campuran kompleks antara pengetahuan, institusi, serta aktivitas profesional dan organisasi. Profesional bidang informasi pada awalnya hanya berfokus pada mengatur penyimpanan di institusi spesifik, seperti perpustakaan, kantor arsip, dan museum. Tetapi perlu diketahui bahwa pada saat ini pertumbuhan akan sumber daya informasi menjadi salah satu masalah yang dihadapi pada saat mengatur penyimpanan informasi tersebut. Sehingga profesional dalam bidang informasi harus tumbuh secara substansial agar bisa mengikuti perkembangan informasi. Boleh di next. Selanjutnya, pada saat ini institusi informasi juga sudah mulai menyimpan informasi dalam bentuk digital seperti tadi yang sudah Kania sebutkan, sehingga tempat penyimpanan fisik menjadi kurang penting di sini daripada kebutuhan institusional yang sekarang lebih berpusat pada penggunaan informasi digital. Kemudian manajemen pengetahuan juga telah mengikuti lintasan yang sama sebagai bagian dari ilmu organisasi yang telah menjadi lebih baik dalam mengelola informasi sebagai sumber daya organisasi agar bisa dimanfaatkan untuk tujuan organisasi. Ya, selanjutnya dalam artikel ini Bates juga menyebutkan contoh bahwa bidang kedokteran yang menganggap bahwa kebutuhannya begitu besar, sangat penting, dan memiliki dana yang cukup banyak, maka bidang kedokteran ini memiliki atau menghasilkan disiplin informasinya sendiri yang dinamakan informatika medis, yang dimana informatika medis ini menekankan pada bidang subjek informasi, kedokteran, dan penerapan teknologi informasi di bidang medis. Kemudian sebenarnya saat ini masih banyak kebingungan seputar penamaan disiplin informasi dan profesi. Sejumlah bidang ini memiliki nama atau istilahnya masing-masing dan telah ditarik pada 1, 2, atau lebih dari 5 faset yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya tadi. Beberapa bidang berkembang dalam penyimpanan fisik informasi yang diorganisir di institusi utama mereka. Sementara itu, seiring dengan perkembangan teknologi, beberapa bidang yang lebih baru yang mungkin menyimpan banyak informasi lebih menekankan aspek lain seperti penggunaan teknologi informasi dan manajemen aset digital. Boleh next? Nah, di sini terdapat diagram dan bagaimana bidang-bidang yang berbeda menamai dirinya sendiri dengan menekankan pada satu atau lebih dari segi-segi profesi informasi. Nah, pada gambar pertama yang paling atas dapat kita lihat di sini ada libraries yang menggabungkan institusi dan subjek. Kemudian ada enterprise ontologies yang menggabungkan layanan dan fungsi dengan pengetahuan bisnis. Lalu ada medical informatics yang menggabungkan teknologi informasi dan subjek bidang kedokteran. Boleh next?
Nah, selanjutnya kita akan membahas Matter of Size. 3 disiplin informasi yang berfokus pada institusi, yaitu ilmu perpustakaan, ilmu kearsipan, dan studi museum, merupakan disiplin ilmu tertua dan paling terhormat. Hal ini dikarenakan memang mereka secara historis berfokus pada institusi fisik, karena pada zaman dulu belum begitu banyak informasi maupun koleksi yang mereka miliki. Namun, seiring dengan pertumbuhan informasi, maka informasi dan koleksi telah berjalan pada tingkat yang eksponensial. Nah, artinya itu jumlah informasi dari jenis tertentu, misalnya judul buku atau judul jurnal, berlipat ganda setiap 10 hingga 20 tahun dan terus demikian selama ratusan tahun. Selama pertengahan abad ke-20, banyak perpustakaan akademik, publik, dan pemerintah mengalami pertumbuhan besar-besaran dari koleksi fisik mereka dan membutuhkan lebih banyak ruang. Maka dari itu, prinsip, praktik, dan keterampilan organisasi perpustakaan harus dikembangkan dan dikuasai oleh pustakawan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa ukuran koleksi tentu mengarah pada pertumbuhan profesionalisasi kepustakawanan. Oleh karena itu, masuk akal bahwa profesi yang lebih tua memiliki fokus pada institusi karena kebutuhan mereka akan kapasitas penyimpanan itu besar. Sementara disiplin informasi yang lebih baru berkembang dan mengurangi fokus mereka terhadap sisi penyimpanan fisik tersebut. Hal tersebut tentunya tidak hanya berlaku untuk perpustakaan, tetapi juga untuk lembaga arsip dan museum. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, maka institusi dapat menampung banyak koleksi secara online dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pengguna untuk menggunakan koleksi mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sarah. Terima kasih. Sejak pertama kali pengaplikasian komputer untuk penyimpanan informasi dilakukan, telah terjadi persaingan di berbagai profesional informasi yang telah memanifestasikan diri mereka ke dalam ranah perpustakaan. Semua jenis profesional informasi sama penting dan berharganya, dan kita pun perlu mengakui bahwa setiap profesional informasi yang ada memiliki konteks sejarah tertentu. Profesi berbasis institusi sendiri muncul pada abad ke-19 dikarenakan institusi sangatlah diperlukan untuk menyimpan data-data, sehingga institusi menjadi prinsip pengorganisasian untuk masing-masing profesi. Pada abad ke-20 dan abad ke-21, adanya kemajuan di bidang teknologi informasi, maka penyampaian informasi pada saat ini sudah dilakukan dengan cara yang lebih modern dan lebih terpadu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang relatif dan independen. Boleh di next. Namun, yang terpenting adalah layanan dan fungsi utama dari institusi tersebut, di mana semua profesional informasi mengelola informasi eksosom dalam bentuk fisik maupun digital, dan harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk penyampaian informasi kepada masyarakat agar mudah dipahami. Informasi eksosomatik sendiri adalah informasi-informasi yang disimpan di luar makhluk hidup sebagai eksternalisasi memori. Contohnya adalah semut yang meninggalkan jejak hormon untuk menuntun semut lainnya. Ada juga manusia yang jauh lebih canggih dari makhluk lainnya yang mampu membuat penyimpanan informasi yang lebih rumit, mulai dari lukisan di dalam goa, buku, sampai dengan pangkalan data digital. Sudah saatnya semua profesi informasi bersatu untuk memperjelas peran mereka di dalam masyarakat dan disebarkan kepada masyarakat luas. Boleh next. Jadi kesimpulan dari yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya adalah aktivitas yang dilakukan manusia dalam kehidupan menghasilkan informasi terekam yang membentuk alam semesta dokumentasi. Profesi informasi juga harus memperhatikan informasi dalam arus penuh kehidupan dan juga pekerjaan untuk memahami sepenuhnya penggunaan informasi oleh manusia. Dalam kaitannya dengan profesi informasi, juga terdapat 5 faset utama yang sangat penting, yaitu diantaranya ada service and function, institution, policy and management, information technology, dan subject information. Seiring dengan perkembangan teknologi, institusi-institusi yang dahulu sangat berfokus pada penyimpanan fisik, saat ini sudah berfokus pada penggunaan teknologi informasi dan juga manajemen aset digital. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Untuk pertama 3 penanya dulu
Jika ada kelompok lain ingin bertanya, dipersilahkan.